Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi pada mata pelajaran matematika dengan topik besarnya peluang untuk siswa kelas 2 SMA IPA dan IPS. Nah, sebelum kita belajar, ada sedikit kata-kata mutiara yang perlu kita renungkan bersama. Barang siapa menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Kemudian, barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Ini pentingnya peranan ilmu itu. Oleh karena itu, sedini mungkin maka kita akan mencari sebanyak-banyaknya ilmu. Baik, siswa-siswi Bapak sekalian, subtopik pada hari ini adalah peluang suatu kejadian, di mana minggu lalu kita telah mempelajari tentang ruang sampel dan titik sampel. Hari ini kita akan mempelajari tentang peluangnya. Nah, sedikit definisi peluang, atau lebih enak didengar kalau dalam bahasa Indonesia itu kemungkinan, adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Sebagai contoh nanti banyak akan Bapak paparkan ya. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul itu dinotasikan dengan NA, dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul atau ruang sampel dinotasikan dengan NS, maka peluangnya itu sama dengan banyaknya kejadian yang muncul dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Ini bentuk umumnya ya. Nah, sebagai contoh, peluang muncul mata dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu satu kali adalah peluang muncul mata dadu nomor 5. Mata dadu nomornya ada atau titiknya ada 6 ya. Jadi kita tahu bahwa ruang sampelnya itu ada 6. Jadi inginnya nomor 5 yang muncul. Titik nomor 5 ada berapa banyaknya? 1. Maka ini dikatakan NA. Kemudian NS ini adalah banyaknya ruang sampel. Jadi kalau ditanya peluang muncul nomor 5, 1/6. Begitu ya. Cukup mudah. Nah, kemudian contoh 2. Pada percobaan melempar sebuah dadu, tentukan peluang munculnya bilangan genap. Sebuah dadu ya, muncul bilangan genap. Nah, kita ketahui bersama dadu itu mempunyai ruang sampel sama dengan 6. Kemudian yang diminta bilangan genap. Genap ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Jadi kalau ditanya peluang muncul angka genap, 3/6. Jika kita sederhanakan menjadi 1/2. Begitu ya. Cukup mudah. Nah, kemudian contoh yang ketiga, sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih. Berarti dadunya ada 2 nih, dilempar bersamaan 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa 2 dadu dilempar sekaligus itu ruang sampelnya ada 36, gitu ya. Nah, inilah tabel untuk 2 dadu. Yang ditanya dadu berjumlah 10, ruang sampelnya 36, dadu berjumlah 10. Ya, tinggal ini aja kita hitung ya, yang berwarna ini jumlahnya 10. 6 tambah 4, 5 tambah 5, 4 tambah 6. Ada berapa banyak? 3.
maka menjadi 3/36. Kita sederhanakan menjadi 1/12. Ya, jumlah 3 Pak. Ya, karena ini 1 tambah 2, 2 tambah 1 cuma ada 2. Jadi nanti banyak permainan kejumlahan di sini ya. Jadi ini konsep dasarnya. Nah, kemudian terkait dengan submateri selanjutnya yaitu tafsiran peluang kejadian. Nah, kejadian itu ada yang dinamakan dengan kemustahilan, ada dinamakan dengan kepastian. Sebagai contoh seperti ini. Berapa peluang seekor kuda jantan melahirkan anak? Coba bayangkan dulu. Mungkin nggak kuda jantan ini melahirkan anak? Nggak mungkin. Maka dalam peluang itu dikatakan kemustahilan. Kemudian yang kedua, berapa peluang setiap orang akan meninggal? Semua orang pasti akan meninggal. Tidak ada manusia yang hidupnya abadi, gitu ya. Maka sesuatu yang pasti itu dinamakan kepastian, gitu ya. Jadi yang masuk di sini Pak, yang mana Pak? Sebagai contoh berikut ini, berapa peluang muncul gambar jika sebuah uang logam dilempar sekali? Nah, contoh ini kan seperti contoh-contoh sebelumnya, yaitu peluang kejadian itu di antara 0 dan 1. Jadi kalau kita paham akan itu, maka kita bisa menjawab persoalan ini. Uang logam kan ada 2 titik, gambar dan angka. Maka ruang sampelnya ada berapa? Ada 2. Nah, kalau diminta gambar maka hasilnya menjadi 1/2. Cukup mudah ya, sangat mudah. Nah, kemudian peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement kejadian A itu kita notasikan dengan peluang A pangkat C. Ini itu komplement adalah peluang tidak terjadinya kejadian A. Nah, sebagai contoh, misal begini. Nah, ini bentuk umumnya ya. Peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang A. Jadi contohnya, dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, berapa peluang munculnya? A. Nomor prima, B. Bukan nomor prima. Jadi kalau nomor prima, Anda sudah tahu semua ya. Nomor prima itu adalah angka-angka dari 2, 3, 5, kemudian 7. Berarti ada berapa nih? Ada 4. Maka kita bisa menjawab permasalahan ini. Angka prima ada 4. Ruang sampelnya ada berapa? 10. Maka kita bisa menjawabnya 4/10. Begitu ya. Sangat mudah ini. Nah, kemudian bukan nomor prima untuk yang B, maka kita gunakan rumus P A pangkat komplement ini, maka menjadi 1 dikurang PA, 1 dikurang 0,4 menjadi 0,6. Frekuensi harapan suatu kejadian. Nah, ini ya, kita akan membahas subtopik selanjutnya yaitu frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan didefinisikan sebagai hasil kali banyaknya percobaan dengan peluang kejadian. Nah, dirumuskan seperti ini. Frekuensi harapan A itu sama dengan N, banyaknya percobaan dikali peluangnya. Nah, begitu ya. Sebagai contoh seperti ini. Pada percobaan melempar sebuah uang logam sebanyak 300 kali. Nah, percobaannya ini berarti N, percobaannya itu N, berarti N-nya itu 300 kali. Frekuensi harapan muncul muka gambar. Nah, muka gambar atau sisi gambar gitu ya, muka gambar, sisi gambar. Nah, uang logam itu sisinya ada berapa? 2. Jadi peluang munculnya gambar
1/2. Berarti langsung aja N-nya itu 300 dikali 1/2. Begitu ya. Selesai. Maka hasilnya menjadi 150 gitu ya. Ini cukup mudah hasilnya. Kemudian kita ambil contoh soal yang akan kamu coba. Ini yang akan kamu coba ya. Yang pertama, bila kita melempar sebuah dadu sebanyak 480 kali, berapa harapan muncul angka 4? 1, 2. 2 buah dadu dilempar sekali bersama-sama. Tentukan peluang bahwa jumlah kedua angka kurang dari 6. Kurang dari 6 ya. Kemudian yang B, jumlah kedua angka lebih dari 8. Ayo, tentunya ini sangat mudah jika kamu paham akan ini semua. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan kamu bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Untuk selanjutnya silakan dicoba contoh-contoh ini. Kemudian setelah kamu selesai mencobanya, silakan kirim ke grup utama supaya agar segera kita mulai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.